Puji Tuhan, Shalom Jemaat yang terkasih. Menyapa Jemaat Tuhan lagi dimanapun Bapak Ibu serta saudara semua berada. Doa kami selalu kiranya Jemaat di dalam kemurahan Tuhan terpelihara di dalam karunia dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari yang Tuhan berikan buat kita di hari ini. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ini adalah perikop yang baru yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan di perikop ini saya akan menyampaikan beberapa renungan seri yang saya beri judul Kehidupan yang Berbuah. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, firman Tuhan dikatakan di sana, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Di sana dikatakan bahwa jumlah jemaat bertambah, bukan hanya itu saja, tetapi firman Tuhan semakin tersebar. Semakin ada buah yang terlihat, ada buah yang nyata, ada buah yang bisa dirasakan secara real di dalam kehidupan berjemaat pada waktu itu. Di dalam beberapa renungan ke depan, kita akan melihat bagaimana kehidupan yang seharusnya berbuah. Ketika firman Tuhan ada, ketika firman Tuhan diberitakan, ada perubahan yang terjadi di sana. Jemaat bukan hanya bertumbuh secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Yang pertama adalah kita bisa menemukan prinsip ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, yang dikatakan oleh firman Tuhan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kehidupan berjemaat pada waktu itu bertumbuh. Ada kehidupan yang berbuah di sana, karena yang pertama adalah seperti yang kita baca di ayat 1 dengan ayat yang kedua, dikatakan di sana ada keseimbangan, ada proporsional antara kehidupan rohani tetapi juga dengan kehidupan jasmani. Sementara rasul-rasul mengkhotbahkan firman Tuhan, mengurusi pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan gerejawi atau kebutuhan rohani jemaat, tetapi juga ada kebutuhan yang lain yang tidak kalah penting, yaitu kebutuhan jasmani, di mana dikatakan di sana ada janda-janda yang harusnya dipelihara, pada waktu itu diabaikan oleh jemaat, oleh komunitas orang percaya. Lalu ada solusi yang dicapai di sana, di mana rasul-rasul harus tetap melayani rohani, tetapi juga tidak boleh mengabaikan hal yang jasmani. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang proporsional, seimbang, memperhatikan antara yang rohani tetapi juga yang jasmani. Dari firman Tuhan ini kita belajar untuk hidup seimbang, proporsional, supaya sungguh-sungguh bisa berbuah dengan baik. Memperhatikan kerohanian kita, tetapi juga secara tepat memberikan porsi kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan kita secara jasmani. Sebagai contoh yang real, kita perlu berdoa, kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu untuk bersekutu, tetapi juga di dalam porsi yang tepat kita perlu bekerja, mencari nafkah, bekerja secara profesional dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai tidak seimbang, bekerja terus, cari uang terus sampai lupa Tuhan. Atau sebaliknya, kita sembahyang terus tapi tidak pernah bekerja, berdoa terus tapi tidak mau bergerak untuk berupaya. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan tentang kehidupan yang proporsional, seimbang. Perhatian yang cukup untuk hal-hal yang rohani, tetapi juga porsi yang cukup untuk hal jasmani. Kehidupan seperti inilah yang disebut dengan kehidupan yang seimbang, sesuai dengan porsinya. Kita belajar hari ini untuk berbuah dengan cara memberikan porsi yang tepat pada bidang yang tepat. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua jemaat yang terkasih. Kita berdoa. Terima kasih untuk rahmat dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga buahnya dinikmati oleh banyak orang dalam memuliakan Tuhan di surga. Berkati Bapak Ibu serta saudara semua di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.